Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arianti Kartika Dewi dengan NPM 231506147. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian encoder. Jadi, rangkaian encoder ini akan mengubah sinyal desimal yang ada di sini menjadi sinyal biner di outputnya. Nah, di dalam rangkaian encoder ini terdapat ada 9 buah logic state dan juga ada satu buah gerbang IC 74147. Kemudian ada gerbang NOT itu jumlahnya ada 4 dan juga logic probe-nya itu juga ada 4. Jadi nanti buat menampilkan 4 bit biner. Langsung saja ke percobaannya. Jadi yang pertama itu jika kita menginputkan desimal 1, maka outputnya itu akan menjadi 0001 atau nilai biner dari desimal 1. Nah, disinilah fungsi dari gerbang NOT pada rangkaian tersebut. Nah, kalau nggak ada gerbang NOT-nya, maka outputnya itu 1110. Nah, ini kan nggak sesuai dengan nilai biner dari desimal 1. Jadinya ini harus ada gerbang NOT-nya. Jadi di sini 0 akan menjadi 1, 1 akan menjadi 0, 1 akan menjadi 0, 1 akan menjadi 0. Sehingga ini sesuai menjadi nilai biner dari desimal yang telah kita inputkan. Kemudian, jika kita matikan dulu, terus kalau kita meninputkan desimal 2, maka outputnya itu akan menjadi 0010. Nah, fungsi gerbang NOT-nya masih sama. Prosesnya juga akan sama. Kemudian kalau kita inputkan desimal 3, maka outputnya akan menjadi 0011. Dan kalau kita inputkan desimal 4, outputnya akan menjadi 0100. Kemudian kalau kita inputkan desimal 5, outputnya akan menjadi 0101. Kemudian jika kita nggak kita jadiin high dulu dan kita langsung ke desimal 6, maka dia akan berubah jadi 0110. Nah, kenapa ini nggak berpengaruh? Karena di dalam rangkaian encoder ini ada yang namanya prinsip prioritas. Nah, prioritas ini input yang lebih tinggi, dia bakal ditampilkan di outputnya. Jadi, kalau misal kita hidupin juga yang desimal 4, desimal 3, maka yang akan ditampilkan tetap yang desimal 6 ini, karena dia yang paling gede. Nah, kalau kita di sini lanjut lagi ke desimal 7, maka yang ditampilkan di sini adalah biner 7, 01, 1, satu. Jadi dia bakalan nampilin yang paling gede atau yang paling nilainya paling besar saat sama-sama diaktifkan. Kemudian kalau biner apa desimal 8, nah di sini akan outputnya 1000. Nah, di sini kan yang ke-7 juga hidup, tapi tetap aja dia yang ditampilin adalah yang biner dari desimal 8. Kalau kita matiin yang 8-nya, dia akan tampil nilai biner dari desimal 7-nya, yaitu 0111. Kalau kita langsung ke yang ke-9, maka yang ditampilkan adalah biner dari desimal 9, karena 9 ini yang paling besar, yaitu 1001. Jadi kalau kita hidupin semua ini, atau dibuat logika low, dia yang akan ditampilkan dia nggak ngaruh. Yang akan ditampilkan tetap yang paling gede, yaitu yang 9. Kalau 9-nya kita matiin, bakalan dia nampilin biner dari desimal 8. Kalau kita hidupin, ya kita bikin high yang keempat, desimal 4, dia juga nggak ngaruh. Dia pasti akan nampilin yang di bawah-bawahnya ini, yang paling besar pokoknya. Mungkin cukup untuk penjelasan rangkaian encoder. Ya, seperti itu. Jadi encoder ini ada 9 input dan juga 4 output, di mana outputnya itu akan di-inverse atau di-inverter melalui gerbang NOT agar binernya itu bisa berurutan dan sesuai. Lanjut kita ke rangkaian yang decoder.
Di sini saya akan menjelaskan rangkaian decoder katoda. Nah, ini kita hapus dulu. Nggak usah dihapus. Jadi, ini adalah rangkaian decoder katoda. Di mana rangkaian decoder ini sebenarnya adalah sambungan dari rangkaian encoder. Jadi encoder itu kan dia bakal mengubah desimal ke dalam bentuk biner. Nah, setelah itu biner-biner yang dari encoder itu bakalan masuk ke rangkaian decoder buat ditampilin ke seven segment. Jadi, di sini kan ada 4 buah logic state, terus ada gerbang IC 7448 buat seven segmentnya. Terus ada ini logic probe, ada 7 untuk mengatur segmen mana yang akan hidup. Dan di sini ada resistor. Resistor ini nilainya adalah 220 ohm untuk menghambat arus listrik dari IC ini yang nilainya ada 5 volt agar dia itu dihambat dulu karena IC kok IC karena seven segment itu dia cuma bisa menampung 3 volt aja. Jadi kalau dia nggak pakai resistor maka dia bisa meledak di sini. Jadi harus pakai resistor dulu atau hambatan biar nilainya itu bisa pas masuk ke seven segment, nggak kegedean. Nah, selain di sini tuh di IC 7448, di sini tuh ada kakinya tuh buat input kan ada 4. Nah, setelah itu ada BI atau RBO, ada RBI dan juga LT. Nah, BI RBO ini sendiri fungsinya adalah buat ngeriset atau matiin output yang di sini. Output dari seven segmentnya. Sedangkan lamp test ini gunanya adalah untuk mengetes lampu. Nah, ini adalah fungsinya BLBO ini. Kalau dia logikanya high, dia bakal hidup semua kan lampunya. Tapi kalau dia di low, dia bakal matiin semuanya. Nah, dalam rangkaian decoder katoda, ini kan dia itu bakalan menyala segmennya jika nilai ininya tuh sinyal logikanya itu high. Nah, kalau di anoda itu kan dia bakal menyala kalau logikanya low. Tapi kalau di katoda itu dia kalau high, dia segmennya bakal menyala. Misal kita ke ini, inputan bina satu ya. Jadi di sini kan dia bakal di reset. Nah, dia nggak peduli kan. Kalau kita hidupin ininya, lam tes, dia bakalan jadi seperti ini. Tapi kalau kita kasih lam tesnya ini low, maka dia akan hidup semua. Dia buat mengecek. Nah, fungsi lam tes ini buat kalau di rangkaian sebenarnya, itu kita bisa mengetes error. Jadi sebenarnya kalau misal rangkaiannya error, itu masalahnya tuh ada pada seven segmentnya atau di IC-IC-nya. Kalau pada lantai sini masih nyala semua, berarti dia masih aman lah istilahnya. Berarti seven segmentnya nggak masalah. Di sini kita hapus aja ininya, biar lebih enak ngejelasinnya. Lanjut. Nah, lanjut. Jadi tadi kan sudah dijelaskan tentang fungsi BI, RBO, RBI, dan juga LT. Kalau RBI ini dia bakalan ngatur di sini tuh keluar tuh segmen mana aja yang bakal nyala gitu. Nah, langsung saja pada apa namanya percobaannya. Jadi yang pertama itu kan kita mulai dari biner nol. Nah, jadi biner nol itu kan 0000. Nah, setelah diproses di gerbang IC 7448, nah di sini maka dia yang akan menyala itu adalah Q A B C D E F dan G-nya itu nilainya low. Nah, di mana nilai low ini dia akan
nggak hidup segmennya kalau di decoder katoda. Jadi, dalam seven segmen ini, yang akan menyala itu adalah yang segmen A, B, C, D, E, dan F. Sedangkan G-nya ini mati karena dia bernilai low. Nah, oh iya, di sini kan dia adalah decoder katoda. Nah, katoda ini itu nilainya low atau negatif. Maka dia harus mendapatkan input positif agar bisa menghidupkan si segmen ini. Nah, selanjutnya adalah biner 2, yaitu 0001. Biner 1, astagfirullah, salah. Nah, pada biner 1, di sini segmen yang akan menyala itu adalah segmen yang B dan juga C, sesuai dengan output dari gerbang IC 7448, yaitu QB dan juga QC, yang nilainya adalah 1. Maka di sini akan tampil angka 1 di segmen segmen. Lanjut ke biner 2, yaitu 0010. Nah, di sini inputnya adalah 0010. Masuk yang bagian A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 1. Nah, terus outputnya QA-nya itu 1, QB-nya itu 1. Jadi dia bakal nyala, ini kan QA, QB, terus QC-nya ini nilainya 0. Makanya dia di sini segmennya mati. QD-nya ini 1, makanya dia hidup. Terus QE yang ini nilainya itu juga 1, makanya segmennya hidup. Terus F, yang F itu nilainya 0, makanya dia di sini mati di bagian segmen F-nya. Dan segmen G ini hidup karena dia nilainya adalah 1. Kemudian lanjut ke angka 3 atau desimal 3 itu 0011. Nah, pada desimal 3, sesuai dengan outputnya ini, maka segmen yang menyala adalah A, B, C, D, E-nya mati, F-nya mati, terus G. Cuman itu aja. Nah, selanjutnya adalah yang angka 4 atau desimal 4 itu 0100. Nah, pada desimal 4 atau biner 4 di sini akan diproses di IC 7448 sehingga menghasilkan output ini QA-nya 0, QB-nya 1, QC-nya 1, QD-nya 0, QE-nya 0, QF-nya 1, dan juga QG-nya 1. Sehingga pada 7 segment, A-nya ini bakal mati dan yang menyala itu hanya B, C, F, dan G. Sehingga dia tampil huruf 4. Kok huruf? Angka desimal 4. Selanjutnya kita akan masuk kepada desimal 5. Binernya itu, desimal 5 itu binernya 0101. Nah, lanjut lagi sama seperti tadi, dia masuk ke dalam proses gerbang IC 7448. Jadi QA-nya 1, QB-nya 0, QC-nya 1, QD-nya 1, QE-nya QE-nya 0, QF-nya 1, dan QG-nya 1. Jadi di 7 segmen ini yang menyala itu adalah segmen A, C, D, F, dan G. Sedangkan yang mati itu adalah segmen yang B dan juga segmen E. Selanjutnya adalah biner 6, yaitu 0110. Nah, pada biner 6 ini QA-nya akan bernilai 0, QB-nya 0, sedangkan Q yang lainnya, QC sampai dengan G itu nilainya 1. Sehingga dia akan menampilkan angka 6 pada 7 segmen. Segmen yang hidup ini, dia adalah segmen yang C, D, E, F, G. Nah, ini di sini karena kita memakai IC 7448, makanya dia tidak sempurna. 6-nya dia tidak di sini. Nah, di sini nggak ada seven eh segmen yang A-nya ini mati. Nah, begitupun juga dengan angka 9, ini kita nggak pakai kakinya itu, karena IC yang kita gunakan adalah 7448. Sehingga dia tidak akan muncul itunya.
Selanjutnya kita lanjut ke biner dari 7. Dari desimal 7 itu 01, 1, 1. Nah, di sini segmen yang akan menyala adalah segmen dengan sinyal logika 1, yaitu A, B, dan C. Nah, yang bernilai 0 ini segmennya akan mati. Lanjut lagi kepada nilai dari desimal 8, yang mana dia itu adalah 1000. Di sini semua segmen lampunya akan menyala. Segmen di 7 segmennya ini menyala semua karena dia sinyal logika dari output IC 7448-nya ini bernilai 1 semua atau high, sehingga segmennya ini akan menyala semuanya. Dan yang terakhir adalah biner dari 9. Nah, dari biner 9 ini diproses lagi di sini sehingga QA-nya 1, QB-nya 1, QC-nya 1, QD-nya 0, QE-nya 0, QF-nya 1, dan QG-nya juga 1, high, dan sini low. Nah, jadi yang akan tampil di sini adalah segmen A, B, C, F, dan G. Nah, sama seperti angka 6 tadi, di sini 9-nya juga nggak ada kakinya yang di sini. Karena dia menggunakan IC 7448. Makanya dia nggak pakai kaki. Nah, saya rasa cukup untuk penjelasan saya mengenai rangkaian encoder dan decoder. Jadi kesimpulannya adalah rangkaian encoder itu dia akan mengubah sinyal desimal menjadi bit-bit biner atau biner 4 bit, yaitu akan mengubah desimal ke biner. Nah, kemudian biner yang dari rangkaian encoder tadi akan masuk atau sudah sesuai untuk dimasukkan ke dalam rangkaian decoder ini. Jadinya dia itu bakalan mengatur output buat dimasukin ke 7 segmennya. Jadi input yang di sini nih, biner ini, dia adalah output dari rangkaian encoder. Dari rangkaian encoder itu sendiri. Jadi dia ini saling, apa ya, saling berhubungan lah rangkaian encoder dan juga decoder. Jadi rangkaian decoder sama encoder itu satu gitu, disatuin. Sedangkan rangkaian decoder ini kan dia buat nampilin dari biner ke dalam desimal yang berupa display pada 7 segmen. Kemudian perbedaan dari decoder anoda dan juga decoder katoda. Jadi decoder anoda itu dia bakalan menyala segmennya jika dalam kondisi low. Nah, seperti ini. Dia yang menyala ini segmen yang B dan C karena dia yang nilai logika 0 atau low. Dia bakalan menyala. Sedangkan pada decoder katoda, dia akan menyala jika kondisinya high. Sedangkan kalau di anoda tadi kan kalau high dia mati, kalau low dia hidup. Nah, kalau di katoda ini kalau high dia hidup, kalau low dia mati. Nah, itu aja sih perbedaannya. Dan juga ini satu lagi, kalau di anoda itu dia menerima input, menerima sinyal ini, sinyal positif atau dari visi sini nilainya 1. Jadi biar dia bisa hidup, segmennya ini dia perlu logika 0 atau low. Jadi di sini udah ada high dan di sini dia perlu low. Sehingga yang akan muncul menyala itu yang low. Kebalikannya, yang di katoda ini dia punya nilai negatif, sinyal listrik potensial negatif atau low. Jadi dia kalau mau hidup, dia butuh sinyal logika high. Jadi dia bakal hidup kalau di sini high. Segmennya bakalan menyala. Nah, saya rasa sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.